Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 28 Maret 2025 bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kesegaran tubuh dan pikiran yang telah Engkau pulihkan. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami akan merenungkan sabda-Mu yang kiranya juga dapat mengisi masa prapaskah kami dengan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalamnya. Mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang akan menjadi dasar untuk renungan pagi ini. Tertulis seperti ini: jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adapun tema untuk renungan pagi ini adalah dikenali untuk dilawan. Dalam tradisi Kristen dikenal ada 7 dosa utama, yang dikenal juga sebagai 7 dosa pokok atau dosa besar, atau 7 dosa yang mematikan. Ketujuh dosa itu adalah kesombongan, iri hati, kemarahan, ketamaan, nafsu birahi, kerakusan, kemalasan. Di dalam sejarah, ketujuh dosa ini didengungkan dengan tujuan agar dikenali, diwaspadai, dan dilawan, bahkan dimatikan. Mengapa disebut sebagai dosa utama? Karena ketujuh dosa ini dipandang sebagai yang melahirkan banyak dosa-dosa lainnya, dianggap sebagai akar dari dosa-dosa lainnya itu. Sebagai contoh, ketika seseorang menipu, melakukan korupsi, mencuri, merampok, bahkan membunuh, sesudah ditelusuri penyebabnya, ternyata tindakan tersebut dilandasi oleh keserakahan atau ketamakan yang ada pada dirinya. Dengan demikian, ketamaan, salah satu dari 7 dosa utama ini, menjadi penyebab utama yang melakukan dosa-dosa lainnya itu. Bisa jadi juga karena ketamaan itu, maka menipu, mencuri, merampok, atau membunuh dianggap halal dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh segala yang ia inginkan. Kalau sampai terjadi, berbahaya bukan? Bisa menjadi orang yang tidak takut dosa. Selain itu, mengapa ketujuh dosa utama ini perlu dikenali dan diwaspadai, dan selanjutnya dilawan bahkan dimatikan? Karena ketujuh dosa ini bersifat kronis dan berakar kuat di dalam hati manusia sedemikian rupa, sehingga manusia kita kerap menganggapnya manusiawi dan dapat dimaklumi. Hanya dianggap sebagai sifat atau sikap buruk manusia semata. Maksudnya begini, kita barangkali bisa dengan lebih mudah menghindari atau tidak melakukan dosa membunuh, berzina, mencuri, menipu, dan sebagainya. Tetapi tidak demikian dengan ketujuh dosa utama ini. Malah, jangan-jangan tanpa kita sadari, mungkin ketujuh dosa ini atau salah satu atau beberapa di antaranya ada dan bahkan sudah menyatu dengan diri kita dan dalam hidup kita. Dan celakanya, semua itu
hanya kita pahami sebagai sifat atau sikap buruk kita tanpa kita melakukan apa-apa terhadapnya. Lagi-lagi berbahaya bukan? Ada dosa, tetapi dibiarkan saja. Lalu apa yang dapat kita lakukan dengan dosa-dosa itu? Setidaknya ada beberapa hal, antara lain. Pertama, kita harus memiliki pemahaman bahwa dosa, apapun itu, merupakan perkara yang sangat serius di mata Tuhan. Jika bukan merupakan perkara yang serius, maka Tuhan Yesus tidak perlu harus datang ke dunia untuk menebus dosa. Bahkan harus sampai dengan sangat terhina, tersiksa, berdarah-darah, dan bahkan mati secara terkutuk dengan disalibkan. Dengan kenyataan ini kiranya tidak ada di antara kita yang berpikir bahwa dosa bukan perkara yang serius di mata Tuhan. Sehingga kita pun selalu terdorong untuk melawan dan menjauhinya. Lalu yang kedua, seperti sudah disebutkan tadi bahwa ketujuh dosa utama tadi itu didengungkan agar kita mengenali, mewaspadai, melawan, dan bahkan mematikannya. Oleh sebab itu, mari kita mawas diri. Kita kenali dengan baik diri kita, sifat dan sikap kita. Adakah dosa-dosa itu ada di dalamnya? Jika menemukannya, jangan kita pandang itu sekadar sebagai sifat atau sikap buruk kita semata, melainkan dosa yang harus disingkirkan atau dimatikan. Dan yang ketiga, dengan mengenalinya, ini menjadi langkah awal kita untuk melawan dan mematikan atau meninggalkan dosa-dosa tersebut. Dalam arti dosa itu tidak hidup lagi di dalam diri kita. Tujuannya tentu saja agar tidak lahir dosa-dosa lain yang dapat muncul daripadanya dalam hidup kita ini. Ketika menemukan dan mengenalinya, segera akui segala dosa itu di hadapan Allah. Lakukan pertobatan agar kita diampuni dan disucikannya dari segala dosa dan kejahatan. Dalam kesemuanya itu, tentu kita perlu memohon hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, penting untuk kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita harus memiliki sikap jujur di hadapan Allah. Dengan senantiasa berusaha mengenali dosa, lalu mengakuinya di hadapan Allah, serta bertekad untuk meninggalkan atau menjauhi segala dosa itu. Dan kemudian, yang kita tekadkan itu benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka akan terjadi seperti yang tertulis di dalam Alkitab tadi. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengenali dosa kami dan tidak membiarkannya hidup dalam diri kami, khususnya terhadap 7 dosa utama yang kerap kali hanya dianggap sebagai sifat atau sikap buruk kami. Padahal daripadanya dapat lahir dosa-dosa lain yang dapat membuat hidup kami makin jauh dari kehendak Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk melawan dan menyingkirkannya dari hidup kami. Untuk segala dosa yang ada dalam diri kami, mohon Tuhan berkenan mengampuninya, agar hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Biarlah masa Prapaskah ini dapat membuat kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mampu melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Kenalilah dosa dan lawanlah. Tetap semangat menjalani masa Prapaskah. Tuhan memberkati.